Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang dampak pasar bebas dan strategi pembangunan Indonesia menuju negara maju. Materi ini kelas 12 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 11 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan menambah pengetahuan. Dan untuk kalian yang baru pertama kali lihat video saya yang ini, semoga cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Dampak pasar bebas dan strategi pembangunan Indonesia menuju negara maju. Nah, sebelum kita bahas materinya, coba kalian perhatikan logo-logo yang ada di dalam materi ini. Yang pertama ada logo Amazon, yang kedua logo Alibaba, eBay, Rakuten, sampai ke Banggood. Ini bukan promosi ya, ini hanya saya tampilkan saja sebagai logo-logo yang mungkin kalian pernah bertransaksi di dalam e-commerce atau tempat jual beli ini. Nah, kalau kalian sudah pernah melakukan transaksi melalui aplikasi atau platform ini, artinya kalian juga menjadi pelaku dalam pasar bebas. Kalian melakukan pembelian atau mungkin kalian yang menjual barang itu ke luar negeri. Berarti kalian sebenarnya sudah ikut atau menjadi pelaksana dalam pasar bebas atau transaksi penjualan yang sifatnya internasional. Lalu apa hubungannya sih ditampilkan logo-logo atau e-commerce ini dalam materi ini? Ya, karena memang ada hubungan dari definisi pasar bebas itu sendiri. Lalu apa sih pasar bebas? Ada beberapa tokoh yang menyatakan tentang pasar bebas. Yang pertama yaitu Adam Smith mengatakan bahwa pasar bebas itu sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat penampungan yang dihasilkan oleh setiap individu dengan landasan kebebasan untuk menjalankan sebuah roda perekonomian dan atmosfer perekonomian yang diinginkan oleh mereka. Sekarang ini kita mengatakan ya semacam platform gitu ya. Jadi sebagai sebuah wadah. Lalu orang melakukan penjualan di situ, ada juga yang melakukan pembelian. Nah, contoh yang kita bahas sebelumnya tadi, logo-logo, nah itu bisa berfungsi seperti itu, menjadi platform atau menjadi wadah yang menampung sebuah hasil produksi dari seseorang yang tujuannya untuk dijual dan dibeli oleh orang lain juga, dan sifatnya sangat bebas ya. Definisi yang kedua yaitu menurut David Ricardo mengatakan bahwa pasar bebas sering disebut dengan perdagangan bebas, yakni sistem perdagangan yang ada di luar negeri dengan konsep masing-masing negara melakukan perdagangannya tanpa ada alasan halangan dari negara itu sendiri. Jadi bebas melakukan transaksi jual beli antara satu negara dengan negara yang lain. Tapi di sini bisa jadi bukan negaranya ya yang bertransaksi, tapi per individunya. Mungkin kalian ada di Indonesia, kemudian kalian menjual barang dan yang membeli adalah orang-orang yang ada di luar negara Indonesia. Mungkin juga sebaliknya, kalianlah yang membeli barang-barang dari luar negeri menggunakan salah satu platform tadi. Jadi secara kesimpulan atau kita mungkin bisa mendefinisikan apa sih pasar bebas itu. Secara garis besar kita bisa katakan bahwa pasar bebas adalah sebuah konsep perekonomian atau kita bisa juga katakan perdagangan yang dilakukan atas kehendak dan keinginan sendiri. Jadi tidak ada paksaan ya. Kemudian tidak ada yang bisa mengatur dan menentukan, baik itu campur tangan dari pemerintah ataupun yang lain. Jadi kalau kalian mau menjual barang, ya terserah kalian barang yang dijual. Tapi di sini tidak ada campur tangan dari pemerintah, maksudnya bukan yang bebas tanpa aturan ya. Tetap harus mengikuti konstitusi, tetap harus mengikuti aturan. Kalau yang dijual barang terlarang, ya tetap aja kalian kena hukum ya, kena aturan itu sendiri. Oke, itu adalah definisi dari pasar bebas. Lalu apa fungsinya dari pasar bebas itu? Sangat banyak sekali fungsinya. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang. Jadi kalau kita pernah melihatlah salah satu contoh di e-commerce, terhadap satu barang permintaannya ada yang pembeliannya sampai ribuan. Itu menunjukkan bahwa memang permintaan terhadap sebuah barang itu sangat banyak sekali, dan itu menjadi sumber informasi bahwa itu adalah salah satu barang kebutuhan yang sangat penting. Jadi bisa memberikan informasi.
Yang kedua, memberikan cara yang lebih efisien bagi pengguna barang dan juga faktor produksi itu sendiri. Jadi dengan seperti itu kita bisa mempersingkat atau memotong alur birokrasi, jadi lebih efisien ya. Kemudian yang ketiga, memberikan stimulus bagi pengusaha agar dapat mengembangkan usaha mereka. Ya, karena tidak ada halangan, sangat bebas sekali. Bisa jadi itu akan memberikan sebuah stimulus sehingga orang akan lebih cenderung mengembangkan usaha mereka. Terakhir, fungsinya adalah untuk memberikan kebebasan sepenuhnya pada masyarakat melakukan kegiatan ekonominya itu sendiri. Jadi mereka bebas mau jualan apapun, melakukan transaksi dimanapun, itu bisa dilakukan dengan bantuan platform-platform tadi. Tapi secara teori itu disebut dengan pasar bebas. Memang materi ini lebih mirip ke materi ekonomi ya, tapi tidak masalah karena memang cakupan dalam materi ini adalah pasar bebas. Nah, di sini saya katakan bahwa pasar bebas itu bisa disebut dengan perdagangan internasional. Artinya bisa mencakup beberapa negara, dari satu negara dengan negara yang lain. Dan ada juga zona-zonanya. Di sini saya tulis zona perdagangan bebas internasional. Contohnya apa? Seperti yang kita bahas di materi sebelumnya. Ada Uni Eropa, ada EFTA, ada NAFTA, ada AFTA, ada ACTA, dan sebagainya. Banyak sekali yang menunjukkan perdagangan internasional. Nah, hal itu juga masuk dalam kategori pasar bebas. Bisa dipahami ya nak materinya? Nah, semoga kalian paham. Lalu pasar bebas bagi Indonesia itu memberikan dua dampak. Semua aktivitas pasti memberikan dua dampak ya. Yang pertama yaitu dampak positif, yang kedua dampak negatif. Jadi pasar bebas bagi Indonesia itu ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Apa dampak positifnya? Yang pertama yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produk di dalam negeri. Jadi karena memang tidak ada batasan antara satu negara dengan negara yang lain, otomatis persaingan akan semakin tinggi. Itu negatifnya ya. Dari persaingan tinggi akan memunculkan dampak positif, yaitu orang akan semakin kompetitif. Orang akan meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari produknya itu. Tujuannya ya mampu bersaing, itu dampak positifnya. Yang kedua, hambatan perdagangan cenderung berkurang atau mungkin tidak ada. Ya, sangat bebas sekali karena orang bisa memilih atau membeli barang baik di luar negeri ataupun di dalam negeri, lebih khusus di luar negeri. Jadi tidak ada hambatan. Yang ketiga, peningkatan ekspor. Ya, banyak sekali orang yang bisa. Jadi orang-orang di Indonesia ini bisa membuat sebuah produk dan menjualnya ke luar negeri melalui platform-platform tadi, atau mungkin banyak sekali caranya ya. Yang jelas ekspornya semakin besar karena produktivitasnya juga semakin tinggi. Selanjutnya, meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal di Indonesia. Ya, karena produktivitas tinggi, kualitasnya semakin baik, akhirnya banyak sekali orang yang menanamkan investasinya di Indonesia. Selanjutnya, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mau tidak mau, orang harus melek teknologi. Tidak boleh tidak melek teknologi. Jadi kalau mau bersaing ya harus paham tentang pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini. Salah satunya ya platform tadi. Itu salah satu contoh bahwa orang harus memahami teknologi. Tujuannya ya peningkatan produktivitas dan juga ekspor. Terakhir, menambah devisa negara. Dari mana? Bisa jadi dari biaya masuk ekspor maupun impor. Ini adalah dampak positif dari perdagangan bebas. Lalu apa dampak negatifnya? Yang pertama jelas karena tadi tidak ada hambatan antara satu negara dengan negara yang lain, maka persaingan produk dalam negeri dengan negara yang lain itu menjadi sangat tinggi. Karena banyak barang luar negeri masuk ke dalam negara Indonesia, maka orang harus benar-benar meningkatkan kualitasnya. Maka dari itu, cinta produk dalam negeri itu menjadi sangat penting dalam hal peningkatan produktivitas atau menjaga daya saing produk dalam negeri. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar. Ya, orang akan terus menggali, mencari sumber daya alam yang tujuannya diolah dan untuk diekspor. Ya, tidak lain tidak bukan ya tujuannya untuk ekonomi atau pendapatan. Itu negatifnya. Ketiga, jika tidak mampu bersaing akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara. Ya jelas ya, karena tidak mampu bersaing ya otomatis bangkrut kan.
Kalau sudah bangkrut, ekonomi negara juga ikut terdampak. Terakhir, tumbuhnya budaya konsumen atau konsumerisme atau konsumeris. Nah, ini mungkin kalian sudah merasakan ya, semakin banyaknya e-commerce, banyak sekali penjualan-penjualan online. Kalian yang tidak ingin beli mestinya karena tergiur dengan bagaimana cara marketingnya, maka kalian menjadi beli. Buka-buka HP, kemudian melihat suka, beli. Buka lagi, suka, beli, dan seterusnya. Akhirnya kalian akan tumbuh budaya yang namanya konsumeris, suka mengkonsumsi tapi produktivitasnya juga kurang baik. Nah, itu dampak negatifnya. Selanjutnya yaitu strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Untuk membahas sebuah strategi ini bisa kita katakan cara yang jitu ya, cara yang jitu untuk pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Yaitu untuk bisa menentukan strategi apa, suatu negara itu harus mengetahui tantangan yang ada. Kalau kalian belajar organisasi, mungkin kalian akan diajari dengan yang namanya analisis SWOT. Jadi bisa menganalisis. Nah, ini yang salah satunya aja, ada tantangan yang ada. Jadi negara Indonesia harus paham tantangan yang ada. Setelah mengetahui tantangannya, kemudian disitulah bisa memunculkan sebuah kebijakan pemerintah. Kebijakan inilah yang nanti diambil yang tujuannya untuk pembangunan Indonesia menjadi negara maju atau strateginya. Nah, kita bahas yang pertama, tantangannya. Tantangan apa yang ada? Banyak sekali tantangan ya yang bisa menjadi penghambat, dan itu harus dianalisis dan diambil sebuah kebijakan. Yang pertama adalah stabilitas politik dan keamanan dari sebuah negara. Itu menjadi tantangannya, bagaimana stabilitas politiknya baik apa tidak gitu ya. Birokrasi yang efektif dan efisien. Kalau birokrasinya masih bulat, nah itu menjadi tantangan besar. Kasus korupsi, pertumbuhan ekonomi, kemudian percepatan pemerataan dan keadilan, berkelanjutan pembangunan, kualitas SDM itu sendiri atau bagaimana manusianya, kemudian kesenjangan antar wilayah, terakhir yaitu percepatan pembangunan kelautan. Ini menjadi sebuah tantangan dari sebuah negara, khususnya Indonesia, untuk menjadi negara maju. Lalu bagaimana strateginya? Dari tantangan-tantangan itu kita bisa menunjukkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu jelas meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi untuk Indonesia maju, yang paling penting ini adalah SDM-nya. SDM-nya dulu diperbaiki, kualitasnya diperbaiki. Yang kedua, mendorong aspek iptek dan inovasi. Ya, jadi orang harus mengenal iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang jelas adalah berinovasi. Tidak melulu itu-itu saja, tapi mampu merubah atau membuat perubahan yang tujuannya adalah untuk kebaikan sebuah negara. Ketiga, meningkatkan iklim investasi. Ya, memang ini tugas negara ya. Tapi kalian juga ikut berperan di sini. Keempat, meningkatkan pembangunan industri. Industri sendiri akan banyak sekali menyerap tenaga kerja. Tapi yang tidak kalah penting, industri juga akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Maka dari itu, harus diciptakanlah industri yang ramah lingkungan. Terakhir, yaitu membangun institusi yang lebih baik ya. Citranya harus baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sebuah pemerintahan itu juga semakin baik. Jika 5 hal ini diperbaiki, atau mungkin beberapa hal lagi yang mungkin tidak saya cantumkan di sini, yang khususnya untuk membangun negara Indonesia menjadi negara maju, maka Indonesia bisa lebih cepat dalam hal peningkatan atau menjadi sebuah negara maju. Baik anak-anak, itu dulu materi kali ini. Semoga bisa kalian terima dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan kalau dirasa videonya bermanfaat, silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.